Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengawali pembacaan hadis, di mana hadis yang saya akan bacakan, dan kalau kita simak bersama, hadisnya begitu pendek tapi kemudian maknanya sangat mendalam, dan mudah-mudahan tentu saja kita semua nanti akan bisa untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan keseharian kita. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas," yang artinya, dan ridolah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kalian semua, maka niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita membicarakan tentang nikmat atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka tentu saja kita mengakui bahwa akan ada perbedaan dari segi kuantitas yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Namun ternyata dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, dalam hal ini Rasulullah SAW beliau telah memberikan tips kepada kita semua, bagaimana caranya agar kemudian nantinya kita akan mendapatkan status sebagai manusia yang paling berkecukupan, manusia yang paling kaya dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Ternyata caranya, kuncinya hanya satu saja. Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas, dan ridolah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan. Sekali lagi, ketika berbicara tentang nikmat, ketika berbicara tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sekalipun ternyata kita mengakui bahwa bisa jadi jumlahnya lebih sedikit dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang lainnya, namun kalau kemudian kita menyikapinya dengan ridho bahwa ini adalah merupakan bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka itulah yang nanti akan bisa menghantarkan kita dicap atau mendapatkan gelar sebagai manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan. Bahkan kalaupun kita menyimak hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa ternyata dalam kehidupan dunia itu, maka ternyata yang harus kita lakukan adalah apa? Kita senantiasa melihat kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang kondisinya, yang keadaannya lebih sedikit atau berada di bawah kita semua. Jadi kalau berbicara tentang status sosial dan ekonomi,
agar kemudian tumbuh ya sikap ridho, kemudian qanaah dalam diri kita semua. Nah, maka ternyata kita harus senantiasa melihat kepada mereka, orang-orang yang berada kondisinya, keadaannya di bawah kita semua. Saya yakin para jamaah begitu hafal dengan hadis berikut. Ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian semua kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berada di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada siapa? Mereka orang-orang yang berada di atas kalian. Karena hal ini akan membuat engkau tidak akan menganggap remeh, tidak akan menganggap enteng nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah sekalipun sekali lagi kita menyadari rezeki nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita miliki saat ini, sekali lagi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Namun jikalau kondisi ini kita sikapi dengan ridho, maka insya Allah itulah yang akan menghantarkan kita mendapatkan gelar sebagai manusia yang paling kaya, manusia yang paling berkecukupan. Dan agar tidak kemudian tumbuh sikap meremehkan terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka dalam urusan dunia, dalam urusan status sosial dan ekonomi, maka kita diperintahkan untuk senantiasa melihat kepada siapa? Mereka orang-orang yang berada di bawah kita semua. Demikian hadis yang dapat dibacakan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi tazkirah bagi diri pribadi yang menyampaikannya, umumnya bagi hadirin jamaah rahimakumullah yang mendengarkannya, dan kita akan dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Dan marilah kita akhiri bersama dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.